Jalabanku. Apakah gelandang timnas Indonesia Tom Haye gabung klub raksasa Turki Beşiktaş? Ya, mengutip dari Transfer Market, ada dua klub Liga 1 Turki yang kepincut dengan gelandang 29 tahun itu, yakni Beşiktaş dan juga Sivasspor. Menurut sumber yang sama, probabilitas Tom Haye gabung Beşiktaş mencapai 77%. Sementara untuk gabung Sivasspor peluangnya hanya 66%. Di samping itu, Tom Haye masih segera mendapatkan klub baru karena mayoritas kompetisi sepak bola di Eropa bahkan bergulir akhir pekan nanti, termasuk Liga Super Turki. Jika benar gabung Beşiktaş, Tom Haye bakal membela klub yang memiliki kualitas menjadi juara. Meski musim lalu hanya finish di posisi 6 klasemen, Beşiktaş menunjukkan kemapanan mereka saat bersuara dengan Galatasaray di Piala Super Turki akhir pekan lalu. Tidak tanggung-tanggung, Beşiktaş menang 5-0 atas Galatasaray. Musim ini Beşiktaş juga berpeluang tampil di Liga Europe 2024-25. Untuk tampil di fase grup, Beşiktaş wajib memenangkan babak playoff kontra tim pemenang babak ketiga kualifikasi Liga Europe 2024-25. Peluang Sintayong memanggil Elkan Bagot ke timnas Indonesia terbuka lebar untuk melawan Arab Saudi dan juga Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setidaknya ada dua faktor yang melatar belakanginya. Pertama, Elkan Bagot baru saja bergabung dengan klub Liga 3 Inggris 2024-25, yakni Blackpool. Ia dipinjam Blackpool dari klub Premier League Ipswich Town selama satu musim penuh. Jika tampil apik di masa peminjaman, Elkan Bagot berpotensi mendapatkan perpanjangan kontrak yang habis pada musim panas 2025. Sementara itu, jika tampil standar bersama Blackpool, Elkan Bagot hampir pasti gagal mendapatkan perpanjangan masa bakti dari sang tim. Satu hal yang pasti, dengan bergabung dengan Blackpool, Elkan Bagot jadi lebih berpeluang mendapatkan menit untuk tampil. Hal itu berbeda jika Elkan Bagot bertahan di Ipswich Town, yang mana peluang mainnya sangatlah kecil. Jika bermain lebih sering, Elkan Bagot otomatis lebih mudah untuk dipantau pelatih timnas Indonesia, Sintayong. Faktor kedua kenapa Elkan Bagot bakal dipanggil oleh Sintayong karena skuad Garuda kehilangan dua pemain andalannya saat tandang ke markas Arab Saudi di matchday pertama grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Jumat 6 September 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Dua pemain yang dimaksud adalah Justin Hubner dan juga Jordi Amat yang sama-sama terkena akumulasi kartu. Kehilangan dua pemain ini membuat timnas Indonesia menyisakan Ceitses, Rizky Ridho dan juga Muhammad Ferrari di jantung pertahanan. Pemain timnas Indonesia Elkan Bagot resmi dipinjamkan Ipswich Town ke Blackpool untuk musim 2024-25. Dengan dipinjamkannya Elkan Bagot ke klub yang bermain di divisi ketiga Liga Inggris itu, lantas akankah membuat Sintayong kembali memanggilnya ke skuad Garuda? Ya, Elkan Bagot resmi disekolahkan Ipswich Town ke Blackpool selama satu musim penuh. Itu berarti Elkan Bagot akan bergabung dengan skuad Ipswich Town pada akhir musim 2024-25 alias pada 30 Juni 2025. Ya, Ipswich Town resmi pinjamkan Elkan Bagot ke klub divisi 3 Liga Inggris. Bagi Elkan Bagot, ia sudah terbiasa dipinjamkan oleh klub berjuluk The Tractor Boys tersebut. Sebelumnya Elkan Bagot pernah dipinjamkan ke Southampton, Bristol Rovers, dan juga Gillingham FC. Alasannya Elkan Bagot dipinjamkan karena ia belum bisa dipercaya untuk bermain di skuad utama Ipswich Town. Persaingan yang ketat menjadi salah satu alasannya, apalagi Ipswich Town musim ini akan bersaing di Liga Inggris 2024-25. Jadi keputusan untuk meminjamkan Elkan Bagot dinilai menjadi solusi terbaik untuk kedua belah pihak. Bagi Elkan, bermain di Blackpool bisa membuat pelatih timnas Indonesia Sintayong tertarik untuk memanggilnya lagi ke skuad Garuda. Sebab andai Elkan Bagot berhasil mendapatkan menit bermain yang banyak di Blackpool hingga mampu tampil gemilang, maka pihak Sintayong mungkin akan mencoba kembali memanggilnya. Tentu diharapkan isu merenggangnya hubungan Elkan Bagot dan juga Sintayong tak akan menghalangi pemain kelahiran Bangkok, Thailand itu untuk kembali memperkuat Garuda. Sintayong menunjuk pelatih khusus striker untuk membenahi finishing pemain timnas Indonesia, yakni Yum Ki-hoon. Dilansir Sport Chosun, kabarnya Sintayong menunjuk pelatih khusus untuk membenahi penyelesaian akhir para pemain timnas Indonesia. Dan pelatih yang dimaksud adalah Yum Ki-hoon. Yum Ki-hoon adalah mantan pemain Suwon Blue Wings yang juga dikenal sebagai Raja Assist K-League. Berdasarkan catatan Wikipedia, pelatih berusia 41 tahun tersebut selama aktif bermain menjadi pemain dengan rekor assist terbanyak di K-League dengan 110 assist. Masih dari sumber yang sama, ia menerima tawaran dari Sintayong pada bulan yang lalu.
Yum Ki-hoon sebelumnya berstatus sebagai manajer player Suwon Samsung yang kemudian memutuskan pensiun sebagai pemain pada awal tahun ini. Sebagai nama profil besar, Yum Ki-hoon juga pernah dilatih oleh Shin Tae-yong di timnas Korea Selatan. Yum Ki-hoon menjadi bagian skuad Shin Tae-yong saat menjuarai Piala AFF 2017. Selain itu, karena akan melatih timnas Indonesia, Yum pernah merasakan atmosfer SUGBK, tepatnya pada Piala Asia 2007, ketika timnas Indonesia menjadi tuan rumah. Ia ada di skuad Korea Selatan asuhan Peter Verbeek saat mengalahkan Indonesia 1-0 di fase grup Piala Asia 2007. Sementara itu, Shin Tae-yong memang berupaya untuk memperbaiki ketajaman lini depan timnas Indonesia. Kini upaya Shin Tae-yong terlihat dengan perekrutan Yum Ki-hoon. Yum tentunya bisa diharapkan mampu memperbaiki kualitas striker timnas Indonesia. Perekrutan Yum Ki-hoon juga sebagai komitmen Shin Tae-yong untuk berusaha meloloskan Indonesia ke Piala Dunia 2026. Tidak ada pemain Indonesia yang berlaga di Premier League 2024-25. Justin Hapner dan juga Elkan Bagot resmi dipinjamkan klub masing-masing. Justin Hapner resmi dipinjam ke klub kasta tertinggi Liga Swedia, yakni IFK Norrköping. Melalui website resmi klub IFK Norrköping menjelaskan kedatangan Justin Hapner merupakan salah satu bentuk kerjasama dengan Wolverhampton Wanderers. Selain Justin Hapner, IFK Norrköping juga meminjam pemain Wolves lainnya, yakni Tyler Robert. Kolaborasi antara IFK Norrköping dan Wolverhampton Wanderers berlanjut dengan dua pemain dari klub Inggris tersebut. Bek Justin Hapner dan striker Tyler Roberts tiba dari Wolverhampton dan akan berlatih bersama IFK Norrköping, tulis IFK Norrköping. Ya, Justin Hapner menjalani masa peminjaman kedua tahun ini setelah hanya berada 3 bulan di Kerezo Osaka sejak awal 2024. Pihak Wolves dikabarkan tidak puas dengan minimnya menit bermain Justin Hapner di klub asal Jepang tersebut. Pengumuman resmi dari Instagram Timnas Australia, laga lawan Timnas Indonesia pada tanggal 10 September 2024 mendatang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK. Laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran ketiga antara Timnas Indonesia versus Australia mengalami perubahan venue. Awalnya laga tersebut akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, namun pada akhirnya berganti venue menjadi digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Hal ini dikonfirmasi akun Timnas Australia @socceros di Instagram. Pergantian venue, laga putaran ketiga kami untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 sekarang akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Indonesia versus Australia 10 September 2024 pukul 10.00 PM, tulis Socceros. Ya, jika sesuai dengan jadwal tersebut, kick-off laga Timnas Indonesia versus Australia dilakukan pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Pemindahan venue dilakukan karena PSSI melihat kemungkinan kedatangan tamu negara Steve Paus akan lebih cepat dari jadwal semula. Sebelumnya memang PSSI memutuskan memindahkan venue pertandingan Timnas Indonesia versus Australia ke Surabaya, lantaran SUGBK akan digunakan menyambut Sri Paus September mendatang. Namun baru-baru ini PSSI berusaha untuk tetap memakai SUGBK. Sementara itu, Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali membenarkan Sri Paus akan datang ke Jakarta pada awal September 2024. PSSI melihat peluang bahwa laga kedua Timnas Indonesia pada grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kontra Australia bisa digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa 10 September 2024. Dan kini niatan PSSI tersebut telah disampaikan kepada Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC. Hal itu diungkapkan oleh anggota Komite Eksekutif atau Exco PSSI Arya Sinulinga. Kami sekarang ini kan intens banget koordinasi dengan GBK ya, ucap Arya Sinulinga Selasa 6 Agustus 2024. Dan kami lihat peluang dari GBK untuk dipakai sebagai venue untuk ronde 3 melawan Australia ya tanggal 10 September. Nah, kami udah mengajukannya ke AFC juga, sehingga Australia dapat informasi mungkin dari AFC yang mengenai lapangan tersebut, sambung Arya Sinulinga. Berdasarkan hasil sidak PSSI, revitalisasi rumput SUGBK diyakini bisa rampung sesegera mungkin dari rencana awal. Sebelumnya, rumput SUGBK yang tengah diperbaiki ditargetkan beres pada Oktober mendatang. Adapun lokasi pertandingan yang pindah di SUGBK lebih dulu dibocorkan oleh akun Instagram Timnas Australia @socceros. Sebelum menjamu Australia, Timnas Indonesia akan menantang Arab Saudi pada laga pertama grup C di Stadion Internasional King Abdullah Jeddah, Kamis 5 September 2024.
Waketum PSSI Zainuddin Amali memastikan bila anggaran 127 miliar rupiah dari Menteri Keuangan Sri Mulyani bukan diperuntukkan untuk sewa pesawat pribadi Timnas Indonesia. Ya, baru-baru ini PSSI mendapatkan gelontoran dana dari pemerintah sebesar 127 miliar rupiah yang disalurkan dari Kementerian Keuangan. Dan hal ini dijelaskan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani di Instagram pribadinya. Namun ada selentingan kurang enak di media sosial yang menyebutkan bila uang 127 miliar tersebut digunakan Timnas Indonesia untuk mencarter pesawat pribadi. Hal ini dikarenakan memang Timnas Indonesia memiliki 2 partai tandang pada Oktober mendatang ke Bahrain dan juga China. Meskipun demikian, PSSI memastikan biaya sewa pesawat pribadi bukan dari anggaran APBN dari Kementerian Keuangan tersebut. Waketum PSSI Zainuddin Amali memastikan bila anggaran tersebut sudah diplot untuk pembangunan, pembinaan dan juga lain-lain. Sementara biaya pesawat pribadi adalah uang dari perolehan komersil PSSI. Memang beredar kabar bahwa kita dapat bantuan pemerintah. Tentu Ketum PSSI, saya dan seluruh pengurus menyampaikan terima kasih atas perhatian pemerintah. Tapi sebenarnya itu tidak cukup, hanya sebagian. Kira-kira kalau bisa dihitung kebutuhan kita di federasi itu bisa 4 kali lipat, terang Zainuddin Amali. Media asal China 163.com tampak kaget dengan target yang dimiliki tim nasional Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pasalnya pasukan Sintayong itu dengan tegas ingin mengincar posisi 3 dan juga keempat di grup C nanti demi bisa menjaga kans lolos ke Piala Dunia 2026. Menurut media China itu, target timnas Indonesia termasuk berani dan juga sangat percaya diri. Sebab timnas China yang secara peringkat FIFA berada di atas timnas Indonesia tak terlalu yakin bisa lolos ke Piala Dunia 2026 yang digelar di Amerika Serikat, Kanada dan juga Meksiko nanti. Kemungkinan peluang timnas China lolos ke Piala Dunia 2026 sangat kecil. Meski begitu, target lolos ke Piala Dunia tetap jadi target utama. Bunyi pernyataan media China 163.com di artikel mereka Selasa 6 Agustus 2024. Di samping itu, berbeda dengan media China tersebut, pelatih timnas Indonesia Sintayong justru mengaku optimistis bisa memperjuangkan Garuda untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Pelatih asal Korea Selatan itu pun mengincar posisi ketiga dan juga keempat di grup C. Ya, perlu diketahui grup C disebut-sebut sebagai grup neraka di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebab lawan timnas Indonesia di grup tersebut ada Jepang, Australia, Arab Saudi, China, dan juga Bahrain. PSSI akan menurunkan timnas Indonesia U23 juara SEA Games 2023 untuk Piala AFF 2024. Mendengar kabar tersebut, Fajar Faturrahman pun tampak antusias dan juga siap terima panggilan jika memang dibutuhkan untuk memperkuat timnas Indonesia U23. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia akan dibagi menjadi 2 kelompok. Skuad utama Garuda akan fokus mempersiapkan diri untuk menghadapi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sementara itu, Piala AFF 2024 nantinya akan dipercayakan kepada timnas Indonesia U23 yang sukses meraih medali emas pada ajang SEA Games 2023. Nantinya di Piala AFF 2024, skuad Garuda Muda atau julukan timnas Indonesia U23 tergabung di grup B bersama Filipina, Laos, Myanmar dan juga Vietnam. Piala AFF 2024 pun akan berlangsung pada tanggal 23 November sampai 21 Desember 2024. Jelang kompetisi tersebut, Fajar Faturrahman mengatakan sangat senang dengan kabar timnas Indonesia U23 yang akan dimainkan di Piala AFF 2024. Sebab sebagai bagian dari tim yang meraih medali SEA Games 2023 itu, Fajar jelas memiliki kans untuk dipanggil dan juga bermain di Piala AFF 2024. Akan tetapi, Fajar mengaku belum tahu dapat memperkuat timnas Indonesia U23 atau tidak karena semua tergantung kebutuhan tim pelatih. Saya sudah mendengar skuad SEA Games akan main, tapi tergantung tim, kata Fajar Faturrahman di Solo Minggu 4 Agustus 2024. Pemain Borneo FC itu mengatakan terpenting saat ini akan fokus menatap Liga 1 2024-25. Dia meyakini jika konsistensi penampilannya terjaga, maka tinggal menunggu waktu dapat dipanggil membela timnas Indonesia U23. Jika saya ada panggilan, itu bonus saat bekerja keras, ungkap Fajar Faturrahman. Sebelumnya, Ketua Badan Tim Nasional atau BTN Sumarji sudah mengkonfirmasikan bahwa Sintayong akan mengarsiteki timnas Indonesia senior untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan juga U23 untuk Piala AFF 2024. Tentu diharapkan Sintayong bisa membawa tim juara SEA Games 2023 tersebut kembali bersinar di Piala AFF 2024.
Walau memang saat juara SEA Games 2023, Timnas Indonesia U23 ditukangi oleh Indra Safri. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.